siang Pak. Oke, baik. Selamat siang para penonton setia YouTube channel SMK Negeri 3 Komodo. Kali ini saya Edith Teresa sebagai host podcast kali ini. Kali ini saya sedang bersama duta kosmetik aman terbaik untuk Manggarai Barat, Dr. Iva. Ya, betul ya Iva ya? Ya Bu. Iva adalah salah satu siswa SMK Negeri 3 Komodo. Selamat siang Iva. Siang Bu. Siang, baik. Kali ini kami akan melaksanakan sebuah podcast yang berjudul Komunikasi, Informasi, Edukasi bersama Duta Kosmetik Aman, Imelda Latifah Kataya. Sebelum kita masuk ke acara ini, izinkan saya untuk sedikit. Nah, kita sedang hidup di tengah lingkungan dengan standar kecantikan tertentu. Kita pun dituntut untuk mengikuti standar kecantikan tersebut. Sebab kecantikan kerap kali dikaitkan dengan kepercayaan diri. Cantik berarti percaya diri, tidak cantik berarti tidak percaya diri. Memang mencari cantik itu gampang, ya. Iva, kemarin saya dengar Iva itu mengikuti kompetisi pemilihan duta BPOM aman. Benar Iva? Betul Bu. Betul ya. Pelaksanaannya kapan itu? Pelaksanaannya pada akhir bulan Mei, tepatnya tanggal 29 sampai tanggal 30 Mei 2022. Berarti baru bulan Mei kemarin ya. Pesertanya berapa orang itu? Pesertanya diutus dari setiap sekolah, bertotal 30 peserta pada saat itu. 20 peserta. Ini SMA tingkat Kabupaten Manggarai Barat ya? Ya. Wah, banyak kan, berbiasa ya. Dan kemarin itu Iva meraih peringkat berapa? Peringkat pertama. Peringkat pertama dan dinobatkan sebagai Duta Kosmetik Aman terbaik satu. wah, bagus ya Iva ya. Baik Iva, terima kasih Iva sudah berkenan hadir bersama kita di podcast di channel YouTube SMK Negeri 3 Komodo. Nanti kita podcastnya santai dengan beberapa pertanyaan ya Iva ya. Baik. Iva, saya boleh bertanya, tahu informasi pemilihan duta kosmetik itu dari siapa? Dari salah satu guru di SMK Negeri 3. Boleh disebutkan namanya? Itu Miss Erlin. Miss Erwin Lalu diteruskan oleh Miss Uniprize. Baik, bahwa ada kompetisi gitu ya? Ya, ada kompetensi pemilihan duta. Awalnya itu kami kira pemilihan duta ini karena ditulis kosmetik, jadi kami kira hanya untuk yang bisa dandan yang seperti itu. Ternyata jauh lebih dalam lagi pengertiannya. Hanya yang bisa dandan itu pemikiran awal yang ternyata jauh dari situ. Oke, baik. Berarti kompetisi itu berarti ada seleksinya. Iya. Boleh Iva cerita sedikit bagaimana ya proses seleksinya ya, proses seleksi pemilihan duta kosmetik pada saat itu. Oke, baik. Jadi proses pemilihannya dilakukan selama 2 hari. Di hari pertama itu kami menuju di waktu itu lokasinya di Politeknik Komodo Labuan Bajo. Oh, iya, di Politeknik. Nah, hari pertama itu kami dibekali materi, ada 3 materi pada saat itu. Materi yang pertama pengenalan BPOM, yang kedua materi pengenalan public speaking, dan yang ketiga itu materi tentang kosmetik tersebut. Iya. Nah, hari pertama kami dibekali materi dan sekaligus diberikan tugas untuk hari kedua. Nah, tugasnya itu yang pertama kami harus membuat materi melalui PowerPoint ataupun melalui video yang diunggah di Instagram, lalu dipresentasikan pada hari kedua. Dan saat presentasi itu, disitulah penilaiannya dimulai. Seperti itu. Penilaian, berarti ada penilaian dari sana ya. Penilaian. Boleh diceritakan sedikit bagaimana proses penilaian atau pemilihannya waktu di hari yang kedua itu? Oke, di hari kedua itu yang pertama diperiksa tugas yang pertama kan disuruh membuat video mengenai edukasi tentang kosmetik yang aman, lalu diunggah ke Instagram dan cari viewer sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua itu dinilai juga dari followersnya. Followers Iva sendiri, followers sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu penilaian dari presentasi yang telah dibawakan oleh peserta tersebut. Oke. Presentasi di depan penilai ya? Depan juri. Waktu itu ada 2 juri. Jurinya boleh tahu dari mana saja? Jurinya yang pertama itu
dari kantor Lokapom Manggarai Barat, Ibu Tira namanya, Ibu Tira. Lalu yang kedua itu namanya Kak Rudi. Ya, jadi Kak Rudi ini yang menilai public speaking dari peserta. Nah, jadi kalau Ibu Tira itu menilai materi yang dibawakan oleh peserta, Kak Rudi itu menilai public speaking dari peserta tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Boleh tahu Pak, waktu IFA kemarin itu kan ada tugas untuk membuat video. Apakah boleh kami tahu kira-kira kemarin itu IFA itu membuat video apa? Jadi kemarin saya bersama rekan saya satu yang bernama Flora. Jadi kami bersama-sama pergi di salah satu toko di Labuan Bajo, namanya itu toko Pinky Lovely. Dan kami membuat video di depan toko tersebut, lalu meminta izin kepada kakaknya untuk sedikit mengecek barang yang sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM. Oke, cara mengetahui nomor izin edar itu seperti apa? Nah, kita bisa mengeceknya, lihat di label ini, di label dari produk tersebut. Biasanya di bagian bawah itu tertera nomor izin edar. Dan jika kita ragu, kita bisa mengeceknya melalui aplikasi BPOM Mobile. Ada aplikasi yang mengecek itu. Oke, baik. Berarti kemarin waktu IFA take video itu sempat menggunakan aplikasi itu? Iya, sempat. Baik, terima kasih Pak. Dan yang ketiga ya, itu kan proses pemilihan itu kan ada proses seleksinya ya, dan ada beberapa peserta gitu ya. Lalu IFA sampai dinobatkan menjadi juara satu. Ketika dinobatkan sebagai juara di antara beberapa peserta itu, kira bagaimana perasaan IFA setelah terpilih? Perasaan setelah terpilih itu yang pertama pasti terharu dan senang karena usaha selama ini tidak sia-sia. Lalu ada juga perasaan yang kedua yang bikin saya juga takut untuk melanjutkan tugas ini, yaitu rasa gugup dan takut untuk bertemu karena bersaing dengan peserta-peserta yang dimana rata-rata mereka itu merupakan anak kuliahan dari kampus-kampus ternama dan juga anak yang sudah memiliki pengalaman banyak, seperti ada yang sudah terpilih menjadi putra-putri daerah dari daerah mereka sendiri. Boleh tahu Pak, kemarin yang ikut itu dari kampus-kampus apa saja? Dari kampusnya banyak karena dari setiap UPT BPOM ini di setiap kabupaten itu ada banyak ini OPT. Berarti kemarin itu dilaksanakan secara online atau offline? Ada yang secara offline dan ada secara online. Jadi kalau saya ingat itu waktu itu total dukanya ada 231 kalau tidak salah. 231 juta yang ikut seleksi ini. Wow, berarti IFA bersaing dengan 199 peserta. Banyak. Oke, luar biasa sekali ini tentunya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. IFA kan sudah menjadi juara dan dinobatkan sebagai duta kosmetik aman. Tentu menjadi duta ini kan punya tugas ya, punya tugas dan punya tanggung jawab. Apakah IFA boleh bercerita sedikit ya? Kira-kira setelah dipilih dinobatkan ini apa tugas IFA sebagai duta kosmetik aman ini? Oke, baik. Jadi tugasnya itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada banyak karena yang pertama kami itu harus mensosialisasikan karena kami kan sebagai influencer. Sebagai influencer, jadi kami harus mensosialisasikan bagaimana cara memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman. Oke, Bisa melalui online, bisa juga melalui offline. Nah, kalau online itu kami bisa melakukannya seperti ini, podcast gitu ya. Lalu yang kedua bisa juga kami membuatnya dalam bentuk video yang diedit sedemikian rupa sehingga menarik, bisa upload di TikTok dan di Instagram. Lalu yang kedua, kalau offline itu kami turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai kosmetik yang aman. Oke, baik ya, ada banyak tugas ya. Kampanye di media sosial, mensosialisasikan itu kepada sekolah, atau mungkin bisa juga dari IFA sendiri ya, praktekannya. Oke, baik, berikut. Kemarin itu kan dapat informasi dari sekolah, ya. Gitu. Apa yang membuat IFA tertarik mengikuti kompetisi duta kosmetik aman ini? Nah, saya itu kaget awalnya karena ini dituliskan duta kosmetik, kemudian duta kosmetik. Nah, saya melihat kata kosmetik ini berarti kan rata-rata yang bisa dandar, itu bayangan awal yang saya lihat. Nah, lalu saya tertarik karena saya kan salah satu penari ini. Jadi sebagai penari juga pasti harus bisa dandar kan, harus mempercantik diri.
itulah alasan saya mengikuti pemilihan duta kosmetik ini. Apa alasannya? Ingin belajar atau ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang Ingin belajar bagaimana sih cara menggunakan kosmetik aman yang baik itu. Iya. tentang bagaimana berkosmetik yang aman, berkosmetik itu tidak sembarangan ya. Ada yang aman dan ada yang tidak aman ya. Ada yang tidak aman. Baik, terima kasih. Baik, kita tadi tentang kosmetik aman dan tidak aman. Sebenarnya kosmetik itu apa? Nah, kosmetik ini adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, Ibu. Nah, contohnya itu seperti body lotion yang kita gunakan. Nah, itu untuk mengubah penampilan. Nah, kalau misalnya untuk membersihkan ini kita bisa menggunakan sabun, bisa juga menggunakan pasta gigi. Nah, itu termasuk kosmetik. Pasti banyak dari teman-teman yang mengira ini kosmetik itu adalah hiasan wajah. Nah, sebenarnya itu bukan. Itu hanya macam-macam kosmetik. Nah, sebenarnya kosmetik itu lebih luas lagi. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, sabun mandi, sampo itu juga termasuk dari bagian kosmetik. Seperti itu. Terima kasih. Lalu ya termasuk saya juga nih ya, berkaitan dengan pemahaman tentang kosmetik ini. Kadang berkosmetik ini cari yang murah saja, cari yang gampang didapat saja. Ada tidak tips dari Iva terkait dengan cara atau tips memilih kosmetik yang aman? Nah, ada. Tipsnya itu dengan cara checklist. Yang pertama, itu cek kemasan. Pastikan kemasan itu dalam keadaan baik dan tidak sobek atau tidak penyok lah istilahnya. Terus yang kedua itu L, cek labelnya. Pastikan di dalam label itu memuat informasi terkait nama produk, komposisinya apa saja, dan juga yang terakhir itu adalah cara penggunaannya. Kita jangan sampai salah menggunakan suatu produk karena itu akan berdampak negatif pada tubuh kita sendiri. Nah, yang ketiga itu cek I, izin edar dari produk tersebut. Pastikan produk itu memiliki nomor izin edar yang sudah diberikan langsung dari BPOM pusat. Dan yang terakhir cek kadaluarsa. Pastikan produk tersebut belum melewati masa kadaluarsanya. Nah, itu disingkat dengan checklist. Terima kasih ya. Jadi cara mengecek kosmetik aman itu menggunakan checklist, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Oke, baik, terima kasih. Iva, seperti pernyataan Ibu tadi itu bahwa kita ini sedang hidup di tengah lingkungan dengan standar kecantikan tertentu. Ya, ada yang mengatakan standar kecantikan itu ketika dia menggunakan kosmetik yang mahal, sampo misalnya, pasta gigi yang mahal ya, seperti itu. Bahkan standar kecantikan inilah yang membuat beberapa orang itu mengatakan bahwa mencari cantik itu tidak gampang. Ya, saya ingin bertanya kepada Iva ini. Bagaimana pendapat Iva ini terkait dengan cantik itu sebenarnya apa? Oke, dari saya sendiri nih. Iya. Baik, cantik dari pandangan saya itu sebenarnya adalah cantik bagi orang yang memiliki kulit sehat dan orang yang menghargai apa yang sudah dimilikinya. Seperti yang Ibu sudah sebutkan di awal tadi itu, cantik itu bagi orang yang percaya diri. Nah, kata lain dari percaya diri kan berarti mereka menghargai apa yang sudah mereka punya. Seperti saya sendiri, saya menghargai walaupun saya memiliki rambut yang kembang dan kulit yang tidak terlalu putih, tapi saya menghargai apa yang saya punya. Karena cantik itu bagi saya memiliki kulit yang sehat. Oke, baik Pak, terima kasih. Mengenai bahwa untuk dari cantik itu tidak harus putih, ya. Tidak berarti harus rambut lurus, tidak juga. Tidak dengan pasta gigi yang mahal, ya, sampo yang mahal, tidak. Cantik itu kulit yang sehat, percaya diri dan lebih menghargai diri sendiri. Baik Pak, terima kasih. Jadi kita sudah mendengar semua bagaimana cara memilih kosmetik yang aman, ya. Saya sampaikan sebagai duta kosmetik aman. Apakah Iva punya pesan untuk penonton YouTube channel SMK Negeri 3 Komodo maupun untuk
siswa dan siswi di SMK Negeri 3 Komodo, termasuk kami Komodo ya di sini. Ini sebagai duta kan Bu? Iya, sebagai duta. Nah, yang pertama pesan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu guru, teman-teman SMK Negeri 3 Komodo untuk mendukung saya dalam kompetensi pemilihan duta kosmetik aman tahun 2022. Dan untuk teman-teman atau kakak adik yang menonton podcast kali ini, saya ingin memberitahukan bahwa jangan pernah insecure atau jangan pernah minder untuk berteman dengan siapapun, karena setiap orang itu memiliki kecantikannya sendiri. Jangan pernah mengatakan bahwa standar kecantikan itu harus putih lah, harus glowing lah, jangan pernah, karena setiap orang itu berbeda-beda. Dan yang kedua, jangan pernah membeli kosmetik melalui pembelian online seperti Shopee lah, atau melalui aplikasi yang lain, contohnya aplikasi Lazada. Karena di dalam itu biasanya mereka memberikan iklan yang mengatakan bahwa produk ini bisa membuat Anda putih dalam sekejap. Misalnya, produk ini bisa membuat Anda putih dalam waktu 1 minggu ataupun dalam 3 hari. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh kaum wanita maupun oleh kaum pria, karena bisa saja dalam produk tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya. Harus dicatat ya, bahan kimia yang berbahaya. Iya, karena itu bisa mengakibatkan tubuh kita atau kulit kita menjadi luka bakar, belang-belang, dan kemerahan. Itu akibat penggunaan kosmetik yang berbahaya. Dan yang terakhir, jangan pernah mau untuk dihina-hina karena kulit kita misalnya tidak seperti teman lain. Bisa saja kita bisa menjadi cantik dengan kulit eksotis kita. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Dari pesan yang ingin disampaikan oleh Duta Kosmetik Aman, Iva. Oke, Pak Iva, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan ya, sedikit diskusi podcast kita pada siang hari ini, bahwa menjadi cantik itu sama dengan menghargai diri sendiri. Betul. Terus cantik itu berarti ada kulit yang sehat. Bukan orang cantik itu kulit yang putih, bukan, kulit yang sehat dan menghargai diri itu paling penting. Lalu yang kedua, jangan pernah tergiur dengan iklan. Iya, ya, itu kalau bagaimana sih menjadi cantik itu jangan tergiur dengan iklan. Terus memilih kosmetik yang aman. Tadi sudah disampaikan oleh Iva, Duta Kosmetik Aman. Cara memilih kosmetik aman itu menggunakan cek klik, ya, cek klik dari PPOM ya. Langsung dari Oke. Baik Iva, terima kasih. Saya rasa itu saja ya yang perlu kita diskusikan bersama pada siang hari ini. Terima kasih Iva. Ya, podcast kita pada hari ini menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk para penonton maupun untuk Bapak Ibu guru, termasuk saya. Ya, untuk saya, kita paham ya, ada cantik itu menghargai diri saya sendiri, dan kosmetik itu bukan berarti tentang ya pasta gigi juga termasuk kosmetik. Dan bagaimana caranya memilih kosmetik yang aman sudah sampaikan, cek klik. Terima kasih Pak. Sama-sama, tetap sukses dan tetap menjadi motivasi ya kepada seluruh masyarakat, khususnya para remaja di Manggarai Barat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih.